Nah, setelah sebelumnya kita berkenalan dengan energi potensial listrik, sekarang kita akan coba berkenalan lagi dengan yang namanya potensial listrik. Jadi sebelumnya ada energi potensial listrik. Nah, ini ada namanya potensial listrik. Jadi beda ya. Nah, menurut definisinya atau pengertiannya, potensial listrik ini merupakan energi potensial yang dibagi per muatan uji di suatu titik. Jadi misalkan kita punya muatan Q1 dan muatan Q2. Nah, dari muatan Q1 dan Q2 ini kan akan muncul energi potensial ya di A. Sekarang misalkan muatan Q2-nya itu kita hilangkan, berarti kita dapatkan VA atau potensial listrik. Jadi energi potensial dibagi muatan uji itu adalah potensial listrik. Ya. Sebelumnya ada energi potensial, muatan Q2-nya kita hilangkan dan kita dapatkan potensial listrik. Nah, di sini energi potensial itu kan sama dengan K Q1 Q2 per R ya. Nah, K Q1 Q2 per R ini kita bagi dengan Q2. Berarti Q2 dicoret, kita dapatkan potensial A atau potensial di titik A itu sama dengan K Q1 per R. Dengan R merupakan jarak dari muatan Q1 ke titik A. Nah, kita juga bisa nih menggunakan usaha. Kita bisa menggunakan usaha untuk mencari rumus potensial ini secara umum. Nah, misalkan kita tinjau sama seperti di awal, kita coba pindahkan muatan Q2 dari jarak tak hingga ke titik A, namun sekarang muatan Q2-nya kita hilangkan. Jadi kita dapatkan potensial itu sama dengan usaha pada muatan Q2 dibagi muatan Q2 itu sendiri, ya. Itu merupakan potensial. Nah, potensial ini dapat dituliskan sebagai 1 per Q2 dengan usaha itu sama dengan integral R sampai tak hingga FCdR. Dan bisa tuliskan sebagai integral dari R ke tak hingga FC per Q2 dr. Nah, ini merupakan potensial listrik. FC per Q2 itu merupakan bisa kita tuliskan sebagai medan listrik di titik di suatu titik ya. FC per Q2 itu sama dengan E. Nah, dengan demikian kita ketahui E ini sama dengan K Q1 per R kuadrat. Maka potensial listrik yang dihasilkan di suatu titik dapat kita peroleh dengan mengintegralkan R sampai tak hingga dari K Q1 per R kuadrat dr. Sama seperti sebelumnya, dikarenakan K Q1 itu konstanta, jadi kita keluarkan. Nah, sekarang kita coba untuk mengintegralkan R sampai tak hingga 1 per R kuadrat dr. Di sini integralnya sama seperti sebelumnya. Kita dapatkan integral dari R sampai tak hingga 1 per R kuadrat dr itu sama dengan negatif 1 per R dengan batas dari R sampai tak hingga. Nah, di sini sekarang kita tinggal masukkan, kita dapatkan negatif 1 per R. Ini menjadi positif 1 per R. Nah, berarti misalkan negatif 1 per tak hingga ini sama dengan 0, jadi bisa kita coret, maka kita peroleh potensial listrik di suatu titik itu sama dengan K dikali Q1 dibagi R. Jadi ya kita bisa dapatkan rumus potensial listrik ini dengan langsung membagi EP dengan Q2. Dan kita juga bisa memperoleh rumus potensial ini dengan cara meninjau usaha yang dikerjakan pada suatu muatan, lalu muatan itu kita hilangkan. Nah, potensial bisa didapat dari dua cara ya. Hasilnya sama, K Q1 per R, K Q1 per R. Nah, pertanyaannya sekarang,
Jika kita udah tahu tentang energi potensial, lalu kenapa kita harus tahu potensial listrik lagi? Nah, sama seperti halnya energi potensial listrik, rumus potensial listrik ini ada untuk mempermudah kita dalam menganalisa tingkah laku suatu benda yang diakibatkan oleh interaksi antar muatan. Jadi energi potensial ini, maksudnya energi potensial listrik ini ada untuk mempermudah perhitungan. Oke? Perbedaan antara EP dan V di sini adalah jika EP atau energi potensial, kan kita bisa langsung menganalisa muatan tuh. Muatan sumber langsung dikalikan muatan uji. Nah, pada potensial listrik, muatan uji kita hilangkan. Dan kita hanya menganalisa muatan sumber saja. Analisa yang kita gunakan pada potensial listrik atau V akan memudahkan perhitungan yang kita lakukan. Hal ini dikarenakan kita bisa fokus untuk menghitung sumber muatan Q1 terlebih dahulu. Baru setelah perhitungan potensial diselesaikan, baru kita bisa masukkan Q2. Jadi pada analisa potensial listrik ini jauh lebih bisa kita fokuskan. Misalnya sumbernya banyak gitu ya. Sumbernya banyak, kita cari tahu berapa potensial listrik dari semua sumber itu. Nanti hasil dari potensial listrik banyak sumber itu kita kalikan dengan muatan uji, maka itu akan menghasilkan yang namanya energi potensial. Jadi lebih kita fokuskan dulu ke sumber perhitungannya, baru kita kalikan ke muatan untuk mendapatkan energi potensial. Seperti itu. Ya, untuk mempermudah perhitungan, gitu ya. Nah, agar kita lebih terbiasa dengan energi potensial ini, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut. Misalkan sebuah benda memiliki muatan Q1 sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 6 kulong. Nah, kita diminta untuk mencari yang pertama, potensial listrik yang berjarak pada jarak RA sama dengan 0,25 meter. Dan kita juga diminta untuk mencari potensial listrik pada jarak 0,5 meter. Lalu kita diminta untuk mencari beda potensial. Lalu kita diminta untuk mencari berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan Q2 dari titik A ke titik B ke titik A. Jadi misalkan kita ada dua potensial di sini ya. Kita tinjau potensial A dan potensial B. Potensial A itu jaraknya RA ke Q1 dan potensial B itu jaraknya RB ke Q1. Nah, masing-masing potensial listrik di titik A dan B adalah, untuk di titik A, potensial listrik itu sama dengan K Q1 per RA. Nah, K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 6. RA-nya sama dengan 0,25. Yaudah, ini tinggal dikalikan dan kita dapatkan potensial listrik di titik A itu sama dengan 126.000 volt. Nah, selanjutnya untuk di titik B, potensial listriknya adalah VB sama dengan K Q1 per RB. Dan kita dapatkan K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 3,5 kali 10 pangkat min 6 dan RB-nya 0,5, jarak dari titik B ke Q1 ya. Dari perhitungan kita dapatkan energi potensial di B itu sama dengan 63.000 volt. Nah, untuk beda potensial itu adalah perbedaan potensial yang kita tinjau di sini VA dengan VB. Beda potensial ya. Nah, VA itu kan sama dengan 126.000 dan VB sama dengan 63.000. Berarti beda potensialnya adalah 63.000 volt. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa usaha dari B ke A? Usaha dari B ke A bisa diperoleh dengan mengalihkan muatan QA dengan beda potensial dari titik B ke titik A. Nah, beda potensial dari titik B ke titik A itu kan sama dengan 63.000 ya.
dan muatan Q2 itu sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 6. Jadi, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan Q2, misalnya dia di B, ke titik A, itu sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 6 dikali 63.000, itu sama dengan lebih kurang 0,0819 Joule. Jadi ini besar usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan dari titik B ke titik A. Nah, oke. Itu saja untuk postingan kali ini. Kita udah bahas energi potensial dan kita udah bahas energi potensial listrik. Kita juga lihat contohnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan untuk video selanjutnya kita mungkin akan bahas tentang kapasitor ya. Jadi ditunggu saja untuk video kapasitornya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam dari Kapia Science.